Yesus kan punya yang cukup dekat sama dia kan 12 orang. Salah satunya Yudas. Dia kan berkorban untuk karya penyelamatan. Apakah dia ini masuk neraka atau masuk surga? Kenapa kalau di luar negeri itu orang sangat mengagung-agungkan paus itu ya? Sebab kan Tuhan itu kan Allah yang cemburu kan. Mau nanya tentang ini adat. Ada gereja yang karismatik kayak GKI gitu lah. Maksudnya gereja karismatik lah yang tidak mengatakan adat. Itu bagaimana ya? Alkitab itu apa sih Alkitab itu, Pak? Disebutannya Alkitab lah, selain dari Zabur itu. Bapak dari mana Pak asalnya Pak? Jember, Jawa Timur. Kesimpulannya kok sampai keempat rasulnya itu bisa menganggap Yesus itu Tuhan atau Allah itu gimana kok sampai ke sana gitu Pak? Oh, karena Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak. Ya, luar biasa Elia Maron bisa menjawab semua pertanyaan dengan tuntas ya, karena kita juga merasa heran karena teman-teman muslim pertanyaannya yang mengatakan bahwa Yudas menyerahkan Yesus untuk ditangkap dan pada akhirnya dibaptis. Pertanyaannya adalah apakah Yudas itu berdosa? Tentunya jawaban bagi kita sebagai sebagai orang Kristen kita menjawab bahwa kalau Yudas bertobat, dia pasti diampuni. Dan tentunya Yudas berdosa. Tetapi kalau Yudas tidak bertobat, maka tentunya dia tidak diselamatkan. Salah satu kesalahan Yudas adalah dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan di dalam iman Kristen, bunuh diri itu. Ya, silakan. Pertama terkait ini karya penebusan. Karya penebusan itu kan artinya ada perencanaan dari perjanjian lama, dari nabi-nabi, ya kan, baru dinyatakan dari perjanjian baru dengan kelahiran itu sampai dia naik disalib dari surga. Pertanyaannya, Yesus kan punya yang cukup dekat sama dia kan 12 orang. Salah satunya Yudas. Ya. Nah, sekarang Yudas ini kan dia kan akhirnya berdosa karena kerasukan setan sehingga mati. Pertanyaannya, dia kan berkorban untuk karya penyelamatan. Apakah dia ini masuk neraka atau masuk surga? Kita lihat mengenai Yudas ya, di dalam Lukas 6:16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat ya. Jadi Yudas Iskariot itu adalah pengkhianat ya. Nah, bagaimana nasib Yudas? Kalau kita lihat para penulis Injil itu mengatakan Yudas itu tidak selamat. Kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 25 ya. Dikatakan demikian. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya. Yang telah ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya ya. Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Ya. Lalu Yohanes 17 ayat 12 dikatakan begini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, sebenarnya dalam terjemahan lama disebut anak kebinasaan itu, ya. Jadi bukan Tuhan yang dengan sengaja membuat Yudas itu untuk binasa, tetapi oleh karena keinginan Yudas sendiri, dia binasa. Jadi bagaimana nasib Yudas ini? Yudas itu kan pada awalnya dia itu mengikuti Yesus, tapi pada akhirnya dia menjual Yesus. Dia menjual Yesus karena dia tidak suka kepada Kristus dan dia kecewa. Nah, ketika dia kecewa, rapi respon pertobatannya itu apa? Respon dari apa yang dia lakukan itu adalah penyesalan, tetapi tidak membawa kepada buah pertobatan, malah mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya yang kemudian perutnya terburai keluar. Ya, jadi apakah
Yudas itu selamat, ya. Kalau merujuk dari ucapan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 12, dia tidak selamat. Makanya penggantinya Rasul Yudas itu adalah Matias. Ya. Lalu Lukas 22 ayat 22 dikatakan begini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Kitab suci berkata celakalah dia. Ya. Berarti celaka. Matius 26 ayat 24 dikatakan begini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini merujuk kepada Yudas. Ya, Markus 14 ayat 21 memiliki narasi yang sama. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, itu mengenai Yudas. Nah, jadi Yudas itu tidak diselamatkan karena memang dia sendiri yang memilih untuk menjual Kristus menurut kehendak bebasnya dan menurut kemauannya sendiri. Nah, lalu mengenai yang kedua tadi Antiokhia, ya, itu teguran Paulus, kita lihat dalam Galatia 2 ayat 11. Dikatakan begini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak untuk hidup secara Yahudi? Ya, jadi ini teguran Teguran Rasul Paulus kepada Rasul Petrus. Dan beberapa orang menafsirkan karena pada masa itu terjadi di Antiokhia, maka beberapa orang menafsirkan bahwa Antiokhia tidak bertahan lama. Sama seperti 7 jemaat di dalam kitab Wahyu yang ditegur oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Efesus, dan satu lagi Philadelphia. Itu ditegur oleh Kristus melalui Rasul. Dan memang wilayah-wilayah itu mayoritas itu adalah di Turki. Dan sekarang karena Utsmania memerangi dan menjatuhkan Konstantinopel, pusat Bizantium pada masa itu, maka sekarang itu dikuasai oleh Islam. Begitu. Terima kasih sudah beri pencerahan. Berarti yang disampaikan pendeta dalam ibadah Minggu Benar, ya. Makasihlah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gitu ya Pak ya. Ini saya kan ada beberapa mengikuti organisasi gereja tentunya. Sedangkan saya kan gerejanya sebenarnya Protestan, tapi saya juga mengikuti beberapa organisasi yang di luar gereja saya. Terus ada beberapa organisasi itu mengajarkan dan memberi ajaran kalau di sorga itu kita tentang penyembahan, tidak ada lagi kita mendengarkan khotbah seperti apa. Makanya kalau saya mengikuti ibadah, mengikuti pelayanannya itu,
kita paling banyak itu menaikkan pujian sama penyembahan. Khotbahnya itu hanya bagian kecil atau hanya bagian pendek saja. Dan itu disampaikan bahwa paling penting itu disampaikan juga itu bahwa penting penyembahan, yang paling penting penyembahan dan pujian. Karena di sorga kerjanya kita atau tugasnya kita sebagai manusia yaitu hanya bisa menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa. Apakah sependapat atau seperti apa, Kak? Ngawur itu. Pujian penyembahan di bumi diperbanyak karena di sorga pujian penyembahan yang paling banyak. Ini tahu dari mana pujian penyembahan di sorga paling banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan di sorga, bukan di bumi. Yang di bumi itu bukan pujian penyembahan yang diperbanyak, tapi buah-buah hidup yang diperbanyak. Karena itu yang akan menentukan upah yang akan kita terima di dalam surga sana nanti kelak. Percuma kau nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah, perbuatanmu busuk, itu nggak berguna. Ya, jadi pujian penyembahan tuh 1 jam, khotbah cuma 5 menit. Apa itu? Yang paling penting itu pengajaran, bukan nyanyi-nyanyi. Nyanyi itu boleh panjang, tapi khotbah enggak boleh singkat. Karena pengajaran itu penting. Kamu nyanyi-nyanyi, kamu nggak dikasih pengajaran, ya buat apa jadinya? Ya makanya itulah banyak orang sesat. Tahu-taunya cuma nyanyi, Yesuslah Engkaulah Bapakku. Dia menyanyikan itu. Orang yang menyanyikan itu sebagai tanda bahwa dia tidak belajar. Dia menyebut Yesus sebagai Bapa. Itu dia nggak belajar. Engkaulah Bapakku yang tersalib. Bapa kok tersalib? Tuhan melihat dari atas, apalah yang kau bilang itu anakku, nggak ngerti kau apa-apa. Ya pasti bilang begitu. Makanya orang yang, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang kukasihi, dia aku hajar dan ku tegur. Kita tuh dihajar Tuhan dan ditegur Tuhan untuk belajar. Kan kita sudah diberi modal untuk belajar. Alkitab tulisan yang diilham oleh Allah, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kalau dikatakan kita pujian penyembahan khotbahnya sedikit aja, lalu kamu tahu kebenaran dari lagu, lalu kamu menyusun lagu itu dari mana kalau bukan dari pengajaran? Oh, karang saja, pokoknya Tuhan baik. Lalu tidak ada makna teologinya. Begitu. Itu Tuhan baik saja, Tuhan baik. Tuhan yang lain pun baiknya. Tapi apa wujud kebaikannya dan mengapa dia baik? Itu kan didapatkan dari pengajaran dalam khotbah. Ya, jadi kalau orang ngomong udah khotbahnya singkat aja, tapi ininya itu malas mendengar. Jadi dia itu tidak mau memuaskan Tuhan. Dia hanya mau memuaskan keinginannya sendiri. Saya katakan itu. Dengan bernyanyi-nyanyi dia senang. Dengan bernyanyi-nyanyi dia enak. Tapi ketika Tuhan berbicara di dalam khotbah dia nggak mau dengar. Singkat saja Tuhan, singkat saja. Jadi khotbah dia nggak mau dengar. Tapi nyanyi-nyanyi biar dia senang, dia mau. Egonya tinggi bukan? Berarti dia itu memandang rendah firman Tuhan. Dia lebih mengutamakan kepuasannya dirinya sendiri daripada firman Tuhan yang digunakan untuk menghajar dia. Berarti orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Tapi hanya mau ngadu sama Tuhan, tapi tuh nggak mau mendengarkan suara Tuhan. Khotbah itu cara Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya. Makanya kalau ada orang yang udah khotbahnya sekian menit aja, yang penting penyembahannya begini segala macam, kamu ngomong apa? Yang begitu, orang yang begitu, percayalah dia itu tidak sedang menyembah Tuhan. Kamu nyanyi 3 jam, khotbahmu hanya 5 menit atau katakanlah 3 menit begitu ya. Yang penting ngomong aja lah, Tuhan baik segala macam begitu-begitu. Tidak ada isinya pengajaran. Orang-orang begitu, orang-orang muda disesatkan. Siap, makasih Kak Elia. Pamit. Tuhan berkati. Ya, itu hajaran teguran ya bagi gereja yang benar begitu. Ya, gereja itu diajak untuk belajar dan bertumbuh, bukan untuk menyanyi saja atau melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting. Hai Kak Elia. Ya, silakan, selamat malam. Gini Kak, kebetulan kan aku gereja lokal, pacaran sama yang dari gereja pengajaran. Maksudnya gimana tuh? Lokal pengajaran apa? Emang lokal nggak ada pengajaran? Gereja KBP kan Maradat nih. Pacar aku dari pengajaran yang nggak Maradat.
Jadi perhubungan sekarang nanti ke depannya hubungan kami menikahnya pakai adat atau tidak. Dan saat ini aku masih belajar sudut pandang mereka yang pengajaran ini tidak meradat ini. Kenapa mereka tidak meradat? Aku lagi belajar dalam hal apa mereka membenarkan itu, dan sudut pandang kami yang dianggap salah, aku sedang mempelajari kenapa mereka menganggap itu salah. Jadi bagaimana pendapat Kak Elia tentang itu maksudku? Ya, kalau kamu mau beradat ya lakukanlah bagi dirimu sendiri. Kalau nggak lakukan adat, mereka larang-larang itu ya, itu nggak ada urusannya sebenarnya. Mau beradat mau nggak, pokoknya prinsip yang tadi saya katakan itu, bahwa firman Tuhan tetap yang harus dijunjung tinggi. Masalah mereka bilang, oh ada ini begini, ya itu kan tafsir mereka. Mereka yang repot dengan itu. Kalau saya, orang yang melarang-larang adat itu, saya bilang, saya berani kata itu orang nggak belajar. Saya berani katakan itu. Karena nggak ngerti adat itu apa, firman Tuhan itu apa, mana yang perlu dijunjung tinggi. Mengapa adat itu adalah kendaraan penginjilan loh. Tanpa adat, gimana kamu menjangkau orang yang beradat? Nah, ini nggak dimengerti oleh orang-orang yang udah merasa oh si paling yang dari surga ya kan, surga itu begini ya, oh, tidak ada begini, tidak ada begini. Dia itu idealis tapi tidak realistis dengan dunia ini. Nah, dia jadi merasa bahwa yang di surga, padahal dia nggak pernah ke surga. Yang di surga itu harus diterapkan di bumi ini. Nah, jadi dia merasa, wah surga itu kan semua dunia, berarti nggak perlu ada adat. Lalu di dunia ini nggak perlu ada adat, semua adat ditolak-tolak. Nah itulah, itu kan tafsir. Penambahan-penambahan pada hal-hal yang sebenarnya salah untuk dilakukan. Jadi orang-orang yang anti adat itu, saya harus katakan orang-orang nggak belajar. Karena mereka mengeneralisasikan semua adat. Ya, jadi mengikuti tafsir menurut pikiran mereka sendiri tanpa mempertanyakan terlebih dahulu apa esensinya. Yang dengan demikian, maka Tuhan Yesus pun berdosa menurut mereka ketika menghadiri pesta adat di Kana. Nah, ini kadang nggak dipertimbangkan dengan hati-hati. Ya, jadi ya, kalau kamu mau beradat ya silahkanlah beradat kalau mau kawin. Kalau nggak beradat pun ya kau pertimbangkanlah, terserahmu lah. Kalau saya nggak bingung dengan itu. Ya, kalau saya mau adat, kawin-kawin saya ya mau adat lah. Mau mereka salah sangka kayak apa segala macam, kita bisa bersalah di hadapan manusia. Tapi hati kita tuh hanya Tuhan yang tahu. Kita menginjili saja, Tuhan Yesus menginjili saja, itu disalah persepsikan oleh orang yang gak suka dia loh. Apalagi kita. Berarti jadi kalau dengar dulu. Jadi kalau kamu hanya memikirkan pandangan orang lain segala macam, kalau orang-orang dari surga yang kayak gitu masih mending. Ini orang-orang yang masih di dunia yang masih punya kepentingan masing-masing. Ya tak? Oh, enggak boleh. Demi kepuasan dirinya sendiri, dia kekang orang lain apa segala macam. Alah, udah basi gitu kan. Jadi silahkanlah, kalau mau beradat silahkan, nggak beradat pun terserah. Beradat nggak masalah, nggak beradat juga nggak masalah, nggak dilarang kok, ya. Gitu. Tapi kamu yang tahu pertimbangannya, kalau beradat sejauh mana relasi kami akan begini-begini. Tapi kalau nggak beradat apa konsekuensinya? Itu urusanmu. Saya nggak tahu masalah itu. Tapi bagaimanapun nama Kristus tetap di atas segala sesuatu. Gitu ya. Siapa namamu? Rina ya. Makasih ya. Oke. Saya mau tanya, sebab saya selalu confused kan tentang paus. Kenapa kalau di luar negeri itu orang sangat mengagung-agungkan paus itu ya? Sebab kan Tuhan itu kan Allah yang cemburu kan, dia kan tidak mau di... Iya, mengenai paus, memang keberadaan paus itu menjadi kontroversi ya. Kalau orang Roma Katolik itu memandang paus itu sebagai sesuatu yang harus ada di dalam gereja. Kalau kita orang Protestan dan juga Ortodoks itu tidak menerima tentang eksistensi paus. Makanya ada yang menolak paus, ada yang menerima paus. Tentu yang menerima kepausan adalah mereka orang-orang Katolik Roma.
Tapi yang menolak kepausan adalah mereka dari Ortodoks dan juga kita yang Protestan. Tapi terlepas dari itu, kan kita perlu melihat begini, sejauh mana orang-orang Katolik mengekspresikan penghormatan mereka kepada paus. Kalau mereka pun katakan bahwa paus itu harus dihormati karena mereka penerusnya rasul-rasul, ya kalau diberikan penghormatan pada sebatas dia adalah penerusnya rasul, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kemudian disembah dan lain sebagainya, yang tentu saja saya tidak tahu, ya itu nggak bisa. Karena bagaimanapun pribadi yang harus diagungkan itu hanyalah Allah Tritunggal. Jadi saya nggak mau skeptik, tapi saya harus katakan sebagai orang Protestan saya tidak menerima sistem kepausan gitu. Tapi saya menghormati hal itu sebagai salah satu unsur yang ada di dalam kekatolikan Roma begitu. Jadi ya silakan saja, sah-sah saja, nggak masalah bagi saya. Oh, oke. Jadi kalau paus itu dia setaraf dengan nabi atau rasul ya? Penerusnya para rasul. Oh, penerusnya para rasul. Oke. Satu lagi boleh ya? Mau tanya ini. Mau nanya tentang ini adat. Kalau macam saya kan karismatik ya. Saya kan karismatik. Ada gereja yang karismatik kayak GKI gitu lah. Maksudnya gereja karismatik lah yang tidak mengatakan adat. Itu bagaimana ya? Ya, adatnya adat apa dulu? Kalau semua adat dilarang ya itu nggak bisa. Karena Tuhan Yesus pun melakukan adat ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana. Di perjamuan kawin di Kana itu kan apa ya? Itu kan yang menikah itu kan salah satu muridnya Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika dia menghadiri perjamuan kawin di Kana, dia itu mengikuti pesta adat. Jadi kita tuh boleh beradat. Seperti saya misalnya nih, saya punya batu-batu di sini. Ya, batu-batu saya bagus-bagus sekali. Ya, ini nggak ada di Alkitab, nggak ada dilarang, nggak ada dianjurkan. Tapi nggak apa-apa. Saya pakai ini. Orang mau pakai ulus, mau pakai koteka, mau pakai daya apa segala macam, silakan saja mau itu dipakai. Itu nggak masalah, tak? Tetapi kalau adatnya itu menggiring kita kepada penyembahan berhala, ya nggak boleh. Ini batu-batu ini mungkin ada orang, wah si Elia tuh berhala. Ini nggak berhala. Ini batu-batu mahal ini. Untuk ada fungsinya, bukan berhala. Nah, jadi kita boleh beradat, tetapi batasi adat itu pada hal yang bagaimana. Kalau memang ada adat istiadat tertentu yang memang membuat kita menyembah roh-roh leluhur lah apa segala macam, itu nggak boleh. Tetapi kalau untuk hal-hal yang tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, silakan saja lakukan adat istiadat. Karena adat istiadat itu adalah mandat penginjilan. Kenapa saya katakan begitu? Ketika Rasul Paulus pergi ke orang Roma, pasti dia mengikuti budaya Roma kan? Ketika dia pergi menginjili orang-orang Athena di hadapan Areopagus, pasti dia menggunakan budaya orang Yunani dan cara orang Buddha. Jadi dia berkontekstual. No mention tak datang ke tanah Batak. Kalau dia tidak mengikuti budaya Batak, kalau dia tidak mengikuti bagaimana orang Batak hidup, nggak mungkin tanah Batak jadi Kristen. Ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Yahudi sebagai firman yang lahir, firman Allah yang menjadi manusia, ketika dia berada di tengah-tengah keyahudian, kalau dia menggunakan budaya orang Indonesia di sana, pasti Tuhan Yesus akan ditolak di sana. Tapi karena dia berbudaya, maka dia menggunakan dan menginjili di sana. Jadi budaya adat istiadat itu nggak apa-apa. Tapi adat istiadat yang tidak bertentangan, ingat, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan. Kalau tidak bertentangan, silahkan lakukan. Dilakukan silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa. Itu poinnya. Gitu. Ya. Jadi jangan terpaku pada hal itu. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga. Mengenai makanan, minuman, hari raya, hari bulan baru, hari sabat. Karena semuanya itu adalah gambar, bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus.
Ini kalau ada orang bilang kamu nggak boleh pakai selendang ini, nah itu bla 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 bla, kamu nggak boleh pakai ini, itu kan tentang perspektif. Dia memandang itu begitu, kamu mungkin memandang batu ini berhala, saya memandang ini nggak berhala, gitu loh, ya kan? Jadi ya nggak masalah, gitu loh. Silakan beradat, tapi adat yang sesuai dengan prinsip Alkitab. Dan yang paling penting, jangan lebih menjunjung tinggi adat istiadat sekalipun itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan daripada firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan tetap yang paling berotoritas. 2 Timotius 3 ayat 16. Gitu ya. Boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Oke. Siapa yang membunuh Yesus? Yang membunuh Yesus adalah orang Roma yang menyalibkan dia. Gimana? Orang Roma. Kenapa Pak. dibunuh itu, Pak? Kenapa dibunuh itu? Kenapa bisa dibunuh? Ya, mereka membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah dengan menyetarakan dirinya sedengan Allah. Halo? Emang ya, soalnya jawabannya beda-beda, Bang. Ya beda-beda kan tidak bertentangan, Pak. Bedakan yang berbeda, bedakan yang kalau menyerahkan diri itu bagaimana? Ya dia memang menyerahkan dirinya. Tapi bukan Yesus yang bilang menyerahkan diri itu bukan seperti nah salibkanlah aku, enggak gitu. Tapi dia ya mengikuti apa yang mereka mau. Mereka mau menyalibkan Yesus, ya Tuhan Yesus mengikuti yang mereka mau itu. Gitu. Meskipun dia tidak terbukti bersalah di pengadilan, tapi politik pada masa itu, Sanhedrin melalui imam besar Kayafas itu menuntut pemerintah Roma, Kaisar, melalui wali negeri waktu itu untuk menyalibkan dia. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Lalu? Terus Tuhan bisa mati nggak? Yang mati itu kemanusiaannya, Pak. Itu aja. Iya, yang Tuhan tuh nggak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Ini adalah tubuh Yesus kan yang berasal dari Firman. Firman kan Tuhan. Begitu, Pak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Anak. Berarti tubuhnya itu ilahi, gitu. Soalnya dia tercipta dari Firman. Gimana itu, Pak? Bisa jelaskan? Tubuhnya itu bukan ilahi itu roh. Tubuh itu bukan ilahi, tapi tubuhnya Tuhan Yesus itu kudus, bukan ilahi. Ya, Firman kan menjadi manusia. Firman kan menjadi manusia. Gimana itu? Firman menjadi manusia itu bukan transubstansiasi. Bapak ngerti transubstansiasi? Tidak. Dia bukan transubstansiasi. Transubstansiasi itu berganti substansi, bukan, Pak. Tapi dia kosubstansiasi. Artinya keilahian dan kemanusiaan ketika dia berinkarnasi, sarx egeneto dalam bahasa Yunaninya, itu keilahian ini menambahkan kodrat. Sama seperti kamu memakai baju. Bukan berarti tubuhmu ini berubah jadi baju. Kamu punya baju, kamu punya tubuh. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, inkarnasi itu kan dari bahasa Latin. Inkarni, endi itu di dalam, karni itu daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi dia di dalam daging. Firman itu menjadi manusia, itu bukan belebur, kehilangan keilahian seperti nasi jadi bubur, bukan. Gitu. Jadi bedakan, Pak, menjadinya itu Bapak harus ngerti, gitu loh, ya. Nah, ketika kodrat ini keilahiannya, ketika berinkarnasi dia menambahkan kodrat kemanusiaannya.
Nah, ketika dia mati, yang mati ini kemanusiaannya nih. Bukan dia yang ilahi lalu berubah jadi daging, ketika mati berarti yang ilahi yang tadinya jadi daging itu mati. Bukan. Makanya pahami pengertian inkarnasi itu. Sarx egenito itu Anda harus paham dulu. Pengertiannya apa? Gitu ya. Saya mau tanya saja nih yang apa namanya tentang ini. Yesus itu kan dianggap Allah sudah kan, itu dianggap Tuhan Allah kan gitu ya. Sudah Tuhan, ya hakikatnya Allah. Lalu? Ya. Terus Yesus itu sebagai manusia itu umur berapa tahun ya Pak? Dari lahir umur berapa tahun? Umurnya Yesus itu? Ya, umurnya Tuhan Yesus sampai 33 tahun setengah. Ya. Terus selama Yesus 33 tahun setengah kan dia kan masih manusia kan? Betul. Terus kalau ada gempa, ada gunung meletus, apakah dia rohnya itu atau zat keluar dari tubuh Yesus itu? Oh enggak. Enggak keluar. Berdiam, kan ayat Alkitab berkata di dalam jasmaninya itulah kepenuhan Allah itu berdiam. Makanya Tuhan Yesus itu kudus Pak, nggak berdosa. Oh, berarti kalau ada gunung meletus atau apa itu masih tetap enggak keluar dari Yesus itu. Memang kalau ada gunung meletus, ada gempa, roh Bapak keluar. Ya enggak dong, kan kita kan manusia. Makanya Ya, saya ya, bilang, Tuhan. makanya Tuhan saya Yesus bilang pun begitu, Yesus sebagai Pak. manusia akan dilahirkan ya kan. Ya kan Betul. dia kan manusia kan ya. Betul, dia sepenuhnya manusia seperti kita Pak. Iya, itulah. Apakah kalau ada gunung meletus apakah dia keluar? Gunung meletus ada keluar. Kalau keluar kan mesti jadi akan kaku kalau tubuhnya sebagai manusia. Nggak ada begitu Pak. Ya. Enggak begitu. Enggak. Nggak ada. Oh, ya, tanya saja saya. Begitu, kalau begitu kan enggak keluar ya dia ya. Sebab kalau keluar kan dia kaku badannya, sebagai manusia itu udah keluar dia ya. Nggak keluar. ada. Oh. Terus gini juga ya. Kan di Indonesia ini kan biasa mengakui sudah ada 4 agama ya. Nah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran gitu. Zabur, Taurat, Injil itu kita Pak, bukan agama. Iya kitab. Al-Quran kan kitab suci kan ya. Terus ini apa namanya? Alkitab itu apa sih Alkitab itu Pak? Disebutannya Alkitab lah selain dari Zabur itu. Iya, Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab para nabi dan para rasul. Tulisan dari zaman Musa sampai zamannya Yohanes dikumpulkan di sana. Disebut Alkitab, dikanonkan oleh gereja yang Katolik dan yang Ortodoks di Kartago di akhir abad ketiga. Itulah Alkitab Pak. Jadi Alkitab itu adalah tulisan para nabi dan tulisan para rasulnya Yesus sendiri. Gitu. Berarti bukan dari 4 kitab itu ya, bukan? Oh, kalau Bapak Tanggungan. bilang Taurat Iya. tadi kan. Nah, Taurat itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ya. Zabur itu adalah kitab yang ditulis oleh Daud, makanya disebut Mazmur dalam Kristen. Ya. Injil itu adalah kitab yang ditulis 4 rasul, yaitu Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Yohanes, dan Rasul Lukas. Jadi Injil itu bukan Tuhan Yesus yang tulis Pak, karena Injil itu sendiri adalah Yesus sendiri. Tapi kitab Injil adalah kitab yang mencatatkan mengenai kisah Sang Injil. Nah, yang mencatatkan kisah Sang Injil adalah 4 rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ya, berarti ada rasul lain lah kan itu selain dari pemegang kitab tadi itu ya. Iya, rasul-rasulnya Tuhan Yesus kan muridnya Tuhan Yesus dari ke-12 rasul. Berarti yang merangkum itu ya, bukan Yesus sendiri, bukan. Bukan Yesus sendiri yang tulis, karena Yesus sendiri Yesus itu Injil itu. Gitu loh. Makanya disebut kitab Injil. Kitab Injil itu kitab mengenai Sang Injil, yaitu kitab mengenai Yesus. Nah, yang menulis itu yang menyaksikan Yesus. Siapa yang menyaksikan dia? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Bartolomeus, Andreas, Filipus, dan murid-muridnya gitu. Yang saksinya itu yang. Iya, kesaksian. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, ya, saya baca ya. Ya, boleh. Terus saya baca Pak. Ya, boleh.
Bapak dari mana Pak asalnya Pak? Jember, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan begini Pak. Apa yang ada ini judul perikopnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Dikatakan begini Pak. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan. Jadi yang dituliskan para rasul adalah kesaksian yang mereka lihat dengan mata mereka, yang telah mereka saksikan, yang telah mereka raba dengan tangan mereka tentang Yesus Kristus. Ketika itu ditulis, dijadikan dalam kitab. Nah, itulah ini. Gitu. Ya. Ya, terus gini Mbak, kesimpulannya kok sampai keempat rasulnya itu bisa menganggap Yesus itu Tuhan atau Allah itu gimana kok sampai ke sana gitu Pak? Oh, karena Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak. Yohanes 13 ayat 13. Iya, Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Mesias itu, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam Yohanes 8 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Lalu ayat 23-nya Tuhan Yesus berkata, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Lalu Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16 berkata, aku mengutus malaikatku. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia juga berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dia juga berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah yang telah mengalahkan kematian. Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut. Dengan demikian artinya ketika dia berhasil mengalahkan kuasa maut, dia adalah Tuhan atas segala kerajaan. Makanya dia dikatakan King of Kings, Raja dari segala raja. Tongkat Yehuda, kepemimpinan Daud, dari tunasnya Daud. Ya, terus ini lagi Mbak, apa namanya? Yang Satu lagi ya Pak ya, nanti kayak satu lagi nanti saya di bawah masih banyak ya Bapak. Ini yang dikatakan sering dianggap juru selamat itu maksudnya gimana Pak? Yang menjadi juru selamat itu Pak? Ya, juru selamat itu kan juru selamat di dunia apa nanti di akhirat Pak? Dia adalah juru selamat dunia. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata kepada penjaga domba, dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu adalah artinya Mesias atau juru selamat. Nah, artinya juru selamat ini adalah dia penyelamat. Nah, apa sih yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari kuasa kematian. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari kematian? Dengan mati untuk memasuki kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Misalnya nih, Bapak mau menyelamatkan orang dari hotel. Ya Bapak harus masuk dulu ke dalam hotel biar bisa membawa orang keluar dari hotel. Nah Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa yaitu kematian dengan mengalami kematian dan menyelamatkannya melalui kebangkitannya agar orang yang percaya kepada dia tidak lagi di dalam kuasa kematian atau kuasa maut melainkan memiliki hidup di dalam dia. Makanya kami yakin bahwa kami pasti ke sorga, kami pasti diselamatkan. Kenapa kami pasti diselamatkan? Karena dia sendiri sudah mengambil kunci kerajaan maut yang membuat kami tidak bisa ke sorga. Artinya kuasa yang membuat kami nggak bisa ke sorga itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kami nggak perlu takut dengan kematian. Maka benarlah ucapan Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen menurut 1 Korintus 15 ayat 55, kematian bukanlah ketakutan Pak bagi orang Kristen, tapi kematian adalah yang dinanti-nantikan karena melalui kematian tubuh kami yang dapat binasa ini harus digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa melalui kebangkitan. Gitu Pak.
Nah, tapi kalau sudah berkuasa dia kan kenapa kau harus nyamar jadi manusia itu? Harus masuk ke hotel. Dari luar kan bisa, dia dari langit kan bisa. Kalau udah Oke. masuk segala Kenapa macam. kenapa Tuhan Yesus itu harus kenapa Tuhan Yesus itu harus Harus nyamar. capek-capek jadi manusia gitu ya Pak ya? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia untuk mengampuni dosa? Karena begini Pak. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Gini, kan pada mulanya kan Tuhan bilang sama Adam Hawa, Adam Hawa, kalau kamu berdosa kamu pasti mati. Artinya Tuhan itu kan sempurna Pak. Firman-Nya itu ya dan amin. Berarti kalau dikatakan kalau kamu berdosa kamu pasti mati, artinya dia nggak bisa meralat itu karena firman-Nya kekal. Maka semua yang berdosa harus mati Pak. Tetapi di satu sisi karena kasihnya Allah, dia nggak mau kita mati. Maka dia itu harus menggantikan kematian yang seharusnya kita terima agar kematian itu tetap terjadi sebagai upah dosa dari keadilannya. Jadi kenapa sih dia harus mati? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia? Karena firman-Nya itu nggak berubah Pak. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi dia jadi manusia, dia harus datang jadi manusia, dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda kasihnya bahwa ada yang mati menggantikan kematian kita. Dia kalau mengampuni begitu saja, oke lah ku ampuni aja begitu dosamu. Gak apa-apalah ku ampuni, aku gak perlu jadi manusia. Kalau dia mengampuninya begitu saja, artinya dia berkhianat terhadap firman-Nya sendiri kepada Adam dan Hawa. Bahwa semua orang berdosa harus mati. Kalau dia mengampuninya begitu saja tanpa ada kematian, maka dia mengkhianati firman-Nya sendiri. Nah, Allah kami bukan Allah yang demikian, Pak. Allah kami adalah Allah yang sempurna, yang kekal di dalam firman-Nya yang hidup itu. Makanya kita semua yang mati ini, tetapi dia tidak mau kita mati karena dosa kita, maka dia menggantikan kematian yang seharusnya kita terima melalui kematian anak tunggalnya itu. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, kita mati bersama dengan Yesus dalam baptisan. Kolose 2 ayat 11. Kita baca ya. Dalam Kolose 2. Jadi kenapa kita harus dibaptis? Karena kita mati bersama Yesus dalam baptisan. Nah, Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya. Terus bagaimana dengan bayi yang tak berdosa mati itu? Oh, kalau bayi, antara ada pesterku di bawah. Dia belum mengenal Yesus, Allah kan belum mengenal kan dia berdosa itu. Menurut pengetahuan Kristen itulah. Menurut Kalau pengetahuan. kalau bayi meninggal dia kemana pergi? Dia ke Firdaus, Pak. Kenapa? Karena meskipun dia punya natur dosa, tapi dia belum meresponi panggilan dosanya. Jadi semua bayi dari agama manapun dia akan tetap ke sorga. Gitu. Karena dia belum melakukan perbuatan dosa. Soalnya kan ada yang menyebutkan lain, Pak. Di pendeta-pendeta kan lain ceritanya itu, Pak. Dosa turunan, dosa apa kan begitu. Itu hanya pendapat, Pak. Itu hanya pendapat, Pak. Jadinya itu membingungkan gitu, Pak. Ya kalau Mbak kan tidak membingungkan, kalau Mbak jelas kan begitu. Kan begitu. Sama kalau bayi Saya memang bukan mbak-mbak ya, Pak ya. Jangan disebutkan saya mbak-mbak. Saya emas. Oh iya. Iya, soalnya wajahnya seperti agak mirip perempuan. Oh ya. Saya terlalu manis mungkin ya. Iya, ya begitulah mungkin. Ya. Oke, ada lagi Pak, biar kita lanjut ini Pak. apa namanya, kalau begitu kan memang sudah saya juga bisa membedakan gitu kan. Berarti kalau bayi mati memang tidak ada dosa turunan kan, memang langsung sudah gitu kan. Sama pengetahuan saya di Islam juga begitu. Kalau bayi tanpa dosa langsung memang dilemparkan ke surga gitu. Di Islam juga begitu Pak, di Islam Pak. Tidak ada lain gitu Pak. Tidak ada pengadilan lain gitu Pak. Kalau di Islam juga begitu.
Ya, ya. Gitu ya Pak ya. Ya, sekali lagi tujuan saya ini cuma untuk mencari persamaan, tapi bukan untuk disamakan kan gitu. Ya, betul. Ya, syukron ya. Thank you Ya. Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, demikianlah video yang dapat kami bagikan. Kiranya dapat memberkati kita semua, supaya kita juga belajar bersama-sama dengan para apologet. Dan mungkin teman-teman yang kurang paham bisa mengerti, dan apabila mungkin ada orang lain bertanya, bisa juga mampu menjawab sebagai tanggung jawab terhadap iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan harapan kita adalah jawaban daripada para apologet yang membuat teman-teman yang bertanya ini mengerti, dapat diterima. Lalu kemudian ya kita berdoa supaya mereka dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus. Pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun itu bukan bagian kita, tetapi adalah bagian ya Tuhan. Ya, kita hanya menyampaikan kebenaran, meluruskan apa yang salah, sehingga tidak ada orang yang memframing ayat-ayat Alkitab dengan atau tujuan yang salah. Ya, demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Amin.